Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Saya Ripaldi Dan Prayoga. Saya dari mahasiswa Amikom Yogyakarta. Kalau boleh Waalaikumsalam memperkenalkan diri, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ega. Saya dari IT Lazada. Eh, saya bekerja di Lazada itu sebagai IT support di Departemen Cimanggis, salah satu set di Cimanggis Depok Warehouse sebagai IT support. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Lazada itu, Mas, sendiri? Lazada sendiri. Kalau menurut saya sih ya menurut saya tuh kan zaman apa namanya itu kan sudah berkembang ya, udah revolusi Iya. 4.0 Mhm. yang Iya. mana zaman ini tuh memberikan dampak yang sangat luar biasa Mhm. di dalam industri pemasaran. Perdagangan mulai bergerak dari tradisional ke mobile yang apa-apa harus ke pasar, terus apa-apa harus datang ke mall, misalkan seperti itu. Sekarang kan tidak perlu seperti itu, hanya by phone atau by internet udah bisa apa beli kebutuhan gitu loh. Menurut Mas, penting nggak sih dalam berbisnis sekarang dengan teknologi informasi? Penting nggak sih? Menurut aku sih penting ya. Menurut Mhm. aku penting. Apa? Karena salah satu sarana yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan bisnis di Hmm. bidang apapun. Gitu kan kita Iya. berbicara di bidangnya. Mhm. Sebagai contoh sih untuk mempermudah cara berkomunikasi gitu kan. Contoh Mhm. sederhananya dengan adanya aplikasi-aplikasi di bidang teknologi itu kan jadi mempermudah perusahaan untuk berkomunikasi seperti itu kan. Lalu Mhm. lebih efektif mendukung proses bisnisnya yang terjadi di suatu perusahaan, e-commerce, e-banking, e-money, terus e-commerce dan lain-lain lah seperti itu. Jadi menurut aku sih penting ya untuk dalam segi bisnis untuk teknologi itu Dari aja sih. media media dan aplikasinya itu digunakan dengan Kalau untuk dari sisi komunikasi ya, mm, kan ada yang umum ya tahu ini kan itu kan ada WhatsApp, ada oh iya iya. Line, ada Telegram, Mm, ada ya apapun yang komunikasinya lah yang tahu. Cuman kalau kita itu eh, makainya tuh DingTalk, oh, DingTalk. itu Jadi seperti kenapa kita aplikasi-aplikasi pakai kayak DingTalk? WhatsApp Karena gitu. eh, ya itu semacam seperti aplikasi seperti itu. Cuman kalau DingTalk itu Hmm. kita lebih kompleks. Kenapa gue Oh, bisa bilang lebih kompleks? Karena dari sisi enkripsi, dari sisi fitur, dari sisi keamanan, sinkronisasi itu ngebantu banget sih kalau menurut saya untuk Dintok ya gitu. Karena oh, contohnya gini, di WhatsApp itu kan dia nggak ada fitur untuk meeting atau live streaming gitu iya. kan. Nah kalau di Dintok itu kita punya aplikasi seperti itu. Jadi kalau mau live streaming itu kita nggak perlu ke contoh nggak perlu ke YouTube gitu atau nggak perlu ke Ke TikTok Google kayak gitu-gitu ya. Meet video Heeh. gitu kan. Jadi untuk live streaming itu ya kita punya aplikasi di platform kita sendiri gitu. Dan itu untuk Oh, orang-orang internal di Lazada. Jadi seperti itu. hmm, Jadi kan apa namanya enkripsi benar kayak ya udah kita kita doang gitu kan atau orang-orang Lazada iya iya. doang seperti Ah, itu. oh. Dari segi Jadi, kalau email kita juga pakai email. Cuma kalau mm-mm, kita email itu bukan seperti emailnya ya kayak Gmail atau Outlook iya. atau Oh, Yahoo gitu, kita nggak kita pakainya tuh benar-benar email kredensial kita sendiri itu ada namanya Alimail. Sebenarnya hmm, fiturnya hampir sama kayak Gmail, iya. cuman Heeh. eh, yang membedakan adalah dia tuh sinkron dengan data si user atau data si pekerja kita gitu. Jadi seperti itu untuk Alimail. Hmm, Kita juga iya. VPN, kita punya sendiri juga untuk Lazada. Oh, Jadi kenapa kita supaya kenapa kita punya VPN sendiri?
karena Mm-mm. untuk mencegah transfer data di luar pekerjaan. Contoh, misalkan Masnya kerja di rumah, saya kerja di Ya. kantor. Saya minta nih data Heeh. Mas, kalau Mas tolong kirimin data ini dong, seperti itu. Nah, Mas Iya. nggak akan bisa buka file yang berhubungan dengan perusahaan kalau tidak menggunakan VPN itu gitu loh. Oh, iya, iya, Seperti iya. itu. Jadi Heeh. VPN itu fungsinya adalah ketika berada di luar perusahaan dan menggunakan jaringan umum. Iya. Nah, VPN itulah yang harus diaktifkan seperti itu. Hmm. Ya, ya. Terus ada lagi, kita punya laptop sendiri, udah pasti sih laptop Iya, sendiri laptop sendiri udah untuk pasti. untuk bekerjanya. Terus kita pakai juga HT kadang-kadang. Mm-mm. Kita juga kita juga pakai RF device Sewik, itu bentukannya kayak kalau Mas pernah lihat-lihat di Indomaret itu ada HP yang kotak gede. Heeh, iya, Nah, iya. kita pakai itu Oh, juga iya. untuk tapi Mm-mm. itu untuk di bagian kurirnya gitu. Supaya Oh, datanya iya. tuh kayak biar nggak kemana-mana gitu. Jadi di situ Mm-mm. aja seperti itu sih Mas. Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan ya. Sebenarnya masih Heeh. banyak sih, cuman kita kayaknya nggak menjabarkan semuanya bakal waktu lama sih. Iya. Itu yang penting-pentingnya sih seperti itu. Ya. Heeh. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Cara Eh, menurut Mas, cara mengatasi persaingan bisnis di era modern ini seperti apa, Mas? Mungkin lebih ke arah ngelihat pasar kali ya Mas ya. Oh ya. Ngelihat pasar, terus responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Misalkan Mm-mm. di suatu daerah itu kira-kira lebih dibutuhin apa nih, atau lagi butuh apa nih gitu kan. Nah, Ya. disitulah kita ambil andil gitu kan. Misalkan lagi butuh, wah di sini nih lagi kurang kurang perjalanan jauh nih menuju ke Indomaret misalkan kayak gitu. Nah, Iya. kita ada fungsi di situ kan, misalkan online gitu kan, Indomaret online. Nah, itu kan lebih berguna gitu kan. Mm-mm. Terus tetapkan harga 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 kompetitif gitu kan. Misalkan harga di harga di suatu perusahaan A itu harganya misalkan 10.000 Ya. gitu. Nah, 10.000 misalkan kita bikin jadi 8.000 misal gitu kan. Walaupun Mm. keuntungannya minim, tapi kan apa namanya, barang itu kan tetap muter gitu kan di situ kan. Banyak konsumen juga yang tetap, oh karena harganya 8.000 nih lebih murah nih gitu kan. Ya, ya. Terus tingkatkan pelayanan ke pelanggan, kayaknya perlu juga sih untuk tingkatkan pelayanan terhadap pelanggan, Mm. kayak dari segi komunikasi, dari segi pendekatan ke konsumen, ke pelanggan itu seperti apa gitu kan. Terus selalu respon gitu kan, jangan terlalu lama responnya kan, karena beberapa user kan yang eh, agak annoying gitu kan, kalau misalkan wah responnya lama nih di perusahaan ini nih, seperti itu kan. Ya. Akhirnya apa nggak jadi beli gitu kan. Mm. Terus gali potensi pasar gitu. Untuk bersaing di pasar yang ramai kan sekarang juga nggak terlalu mudah lah ya untuk bersaing bisnis satu sama lain gitu kan. Ya. Terus seberapa unik barang yang bisa kita jual gitu kan, itu yang bikin Mm. kita beda dengan pasar-pasar yang lain seperti itu. Terus hmm, lakukan perubahan, kayaknya itu perlu tuh di usaha tuh, suatu suatu usaha tuh kan kadang nggak bisa monoton hanya itu aja gitu kan. Ya. Harus ada suatu inovasi atau ada suatu yang berbeda di beberapa bulannya gitu kan, untuk menarik Mm. peminat supaya nggak, wah itu dia usaha ini mah itu doang misalkan seperti itu, atau usaha Ya, ini tuh ya. begitu-begitu doang dagangnya seperti itu. Mm. Jadi perlu sih untuk perubahan terhadap usaha tuh penting sih menurut aku. Mm. Itu aja sih Mas kayaknya Mas. Ya. Mungkin pertanyaannya itu aja juga, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih banyak Oke, sudah baik, terima ya, kasih. terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mm-mm, baik.